Halo guys, balik lagi di channelku. Di video kali ini aku bakalan menjawab pertanyaan umum dari teman-teman subscriber baik melalui komentar atau melalui WA. Di video kali ini aku bakalan menjawab risiko bakalan kita terima di saat kita gagal bayar pinjol OJK. Jadi di sini ada 3 risiko ya yang bakalan kita terima di saat kita tidak mampu bayar atau di saat kita gagal bayar pinjaman online yang terdaftar di OJK. Jadi sebelum kita membahas isi videonya, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini yang belum subscribe, silahkan ya tekan tombol subscribe yang ada di bawah, biar teman-teman selalu dapat update video terbaru dari aku ya. Oke, kita mulai aja video yang pertama. Risiko pertama yang bakalan kita terima di saat kita gagal bayar pinjaman online OJK, itu HP kita bakalan rame teman-teman, baik itu penagihan melalui WA, telepon atau SMS ataupun melalui email. Dari telat 1 hari sampai dengan 2 minggu itu adalah awal-awal teroran yang bakal kita terima baik melalui WA, telepon maupun SMS kayak gitu. Setelah sebulan, nah itu udah mulai mereda teman-teman, dia udah mulai udah mulai sepi kayak gitu. Jadi tergantung responnya kita aja kayak gitu. Terus ada lagi pertanyaan, kalau pinjol OJK sebat data nggak sih? Ya enggak lah, itu kan ada izinnya kayak gitu. Ada aturan yang mengatur dari SOP dari perusahaan tersebut kayak gitu. Bahkan cara menagihnya pun juga lebih sopan kayak gitu loh. Terus risiko yang kedua, kita bakalan masuk slick OJK. Nah, di sini kita apa sih pengaruhnya kalau kita udah masuk slick OJK? Yang pertama pengaruhnya itu kita bakalan susah ngajuin pinjaman ke instansi keuangan lainnya seperti bank, seperti leasing atau seperti BPR kayak gitu yang berafiliasi ke otoritas jasa keuangan. Jadi yang pertama kalau kita ngajuin di bank misalkan, yang dilihat itu adalah riwayat bayar kita teman-teman. Kalau riwayat kitanya macet atau call 5 kayak gitu, nah itu bakalan susah lagi mendapatkan pinjaman kayak gitu. Terus pinjol apa aja sih bang yang masuk slick OJK? Nah di sini aku bakalan membocorin sedikit ya pinjol yang masuk slick OJK. Mungkin kalau ada informasi yang lain bisa teman-teman tambahin, ini yang aku tahu aja ya. Yang masuk slick OJK itu yang pertama itu aku laku cicilan teman-teman. Aku laku cicilan ini masuk slick OJK karena dia bekerja sama dengan bank. Kalau nggak salah itu dengan Bank Yuda Bakti kayak gitu. Terus yang kedua itu yang masuk slick itu Kredivo teman-teman. Kalau Kredivo itu kalau kita gagal bayar di sana bakalan masuk slick OJK juga. Yang ketiga itu BTPN Genius atau yang kita kenal dengan FlexiCash. Udah ada ya di video-videoku sebelumnya tentang FlexiCash Genius. Nah, terus yang keempat adalah Finmas teman-teman. Finmas itu berafiliasi dengan Bank Sinarmas dan ini masuk slick OJK. Yang kelima adalah Home Credit Indonesia. Nah, ini juga masuk dalam slick OJK juga ya teman-teman kalau kita gagal bayar di Home Credit. Oke. Terus risiko yang ketiga yang bakalan kita terima. Nah, itu kita bakalan kedatangan diisi lapangan teman-teman. Diisi lapangan ini datangnya kalau kita telat lebih kurang, kalau paling cepat itu datangnya dia 50 hari kayak gitu berdasarkan pengalamanku dulu ya. 50 hari, ada juga yang 2 bulan, ada juga yang 3 bulan baru datang. Nah, ini tergantung wilayahnya aja teman-teman. Nggak semua aplikasi OJK ada di isi lapangannya. Di sini aku bakalan beberin sedikit pinjol yang mendatangkan di isi lapangan yang pinjol OJK. Itu yang pertama itu Kredivo, Tunai Kita, Tunaiku Amar Bank. Terus yang keempat Aku Laku, yang kelima Home Credit, yang keenam Awan Tunai, yang ketujuh Kredit Plus, yang kedelapan Tunai Kita. Pokoknya pinjol-pinjol yang resmi kayak gitu, pinjol yang berlogo OJK. Walaupun ada juga pinjol-pinjol yang logo OJK tetapi tidak ada di si lapangannya kayak gitu. Nah, mungkin itu aja ya risiko yang bakalan kita terima jika gagal bayar di pinjaman online OJK. Nah, di sini kalau kita terlibat dalam pinjaman online OJK, bunga yang dikenakan itu ada batasnya teman-teman. Jadi bunganya itu cuman boleh 100% dari
total pinjaman kita. Misalkan pinjaman kita 500.000, bunga yang mentok dari aplikasi tersebut cuman 1 juta kayak gitu. Berlaku kelipatan, misalkan kita minjamnya 1 juta dan bunganya itu berhenti di 2 juta kayak gitu. Misalkan pinjaman kita 1.500.000, bunganya itu berhenti di angka 3 juta kayak gitu. Jadi beda ya dengan yang tidak terdaftar. Kalau yang tidak terdaftar itu dia bunganya jalan terus, karena ya mungkin yang punya sistemnya nenek moyangnya, jadinya nggak ada yang ngatur kayak gitu. Namanya aja aplikasi yang tidak terdaftar gitu. Jadi suka-suka dia aja bikin bunga kayak gitu. Jadi nggak ada aturannya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini aja ya video kali ini, dan di video selanjutnya aku bakalan membahas risiko gagal bayar di pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK kayak gitu. Oke teman-teman, buat teman-teman yang lagi bingung-bingung kayak gitu ya, silakan ya dicek video-videoku sebelumnya, biar teman-teman ada tempat curhat, ada tempat tempat-tempat sharing kayak gitu, biar nggak merasa sendiri. Biasanya kalau kita kejebak pinjol, kalau kita merasa sendiri, kita bakalan stres sendiri teman-teman. Makanya aku bilang, kalau kalau kita kejebak pinjol, yang pertama itu kita harus jujur ke orang-orang terdekat, ke teman-teman kita, dan ke kontak-kontak kita kayak gitu. Oke ya, mungkin cukup sampai di sini aja video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan sampai jumpa.